Shalom, saya Putri Patricia Tumorang, NIM 190101022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 6 semester ganjil dengan topik pembelajaran ibadah yang sejati. Baik, kompetensi inti. K1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. K2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta akan tanah air. K3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dan karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar KD1. Meyakini ibadah yang berkenan kepada Allah. KD2. Mengembangkan sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. KD3. Memahami arti ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Dan KD4. Melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati bukanlah sekadar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, bernyanyi, berdoa, namun juga ibadah yang sejati bukanlah sekadar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, maupun menolong orang lain, bila tidak dilakukan dengan tulus maupun jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Allah tahu dan menyelidiki dan bahkan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya dari tindakan yang kita lakukan. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja ataupun di tempat ibadah umum, namun dilakukan di seluruh tempat. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu. Setiap saat adalah setiap waktu untuk beribadah. Melakukan ibadah adalah satu kewajiban agar kita tetap setia dan berkenan di hadapan Allah. Ya, salah satu nats Alkitab yang bisa menjadi renungan kita tertulis pada Roma 12 ayat 1-2, di mana Paulus menasihatkan jemaatnya agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu juga disebut dengan ibadah yang sejati. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita patut merasa bahagia, karena dengan demikian kita memahami betapa Allah itu sungguh mengasihi kita. Jika kita sudah menyadari akan anugerah kasih yang besar dari Allah, hingga kita memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal di balik kematian, maka kita patut untuk mensyukurinya. Rasa syukur itu pula yang kita ingin tunjukkan kepada Allah melalui ibadah kita. Selama ini yang kita pahami dengan ibadah adalah jika ada bernyanyi, ada doa, ada khotbah, ada berkat, dan doa penutup. Ibadah dalam kehidupan orang Kristen sangat penting, karena ibadah itu sebagai napas hidup orang percaya. Ibadah merupakan satu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur kepada Tuhan Sang Pencipta kita, karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Oleh karena itu, mari kita beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan.
yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, Shalom.